Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wa sholli ala sayidina Muhammadin fil akhirin wa sholli ala sayidina Muhammadin fil mursalin. Sholli ala sayyidina Muhammadin malail a'la yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita bisa berjumpa kembali dalam belajar mengaji Iqra ya. Pada saat ini kita belajar mengaji Iqra 3 di pertemuan pertama. Pada pertemuan yang lalu, di akhir pertemuan yang keempat ya dalam belajar mengaji Iqra 2, ada ujian dalam kenaikan ke tingkat ini. Nah, bagi teman-teman yang penasaran akan jawaban soal pada saat ujian saat itu, sini saya lampirkan jawaban soalnya, silahkan dicocokkan ya. Bagi teman-teman yang langsung melihat video ini dan belum sempat melihat soalnya, bisa teman-teman lihat dalam pertemuan keempat dalam edisi belajar mengaji Iqra 2 ya. Nah, di sini bisa dicocokkan pada jawaban nomor 1 jawabannya A, 2A, 3A, 4D, 5C, 6B, 7C, 8C, 9D, 10D ya. Ya, silakan dicocokkan ya. Apabila benar semua, alhamdulillah berarti teman-teman memang sudah mahir dalam belajar mengaji Iqra 2 ya. Apabila masih ada yang salah-salah, mungkin teman-teman harus murojaah kembali dalam pertemuan belajar mengaji Iqra 2 ya. Nah, di pertemuan belajar mengaji Iqra 3 ini kita akan belajar tanda baca baru ya dalam belajar mengaji Al-Qur'an ya. Baik, langsung saja kita masuk ke halaman Iqra-nya ya. Nah, mari sebelum kita belajar mengaji, sama-sama kita membaca ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada pengenalan tanda baca baru. Ini namanya tanda baca kasroh ya. Kasrah bisa dibaca kasrah atau kasroh sama saja. Ini dibacanya apabila bertemu tanda baca di bawah ini sama dengan I katanya ya. Nah, dicontohkan seperti ini, huruf ba bila bertemu dengan tanda baca kasrah di bawah seperti ini, maka dibacanya bi ya, seperti ini ya. Bi sama dengan bi. Nah, seperti itu. Semua dibaca pendek, tidak boleh dipanjang-panjangkan. Nah, artinya tanda baca kasrah di bawah ini sama seperti tanda baca fathah ya. Tetapi kalau tanda baca fathah itu dibacanya a ya. Nah, dan tidak boleh dipanjangkan karena ini bukan tanda baca panjang ya, seperti itu. Nah, mari sama-sama kita baca ya. Ta, ti. Nah, ini fathah, ini kasroh. Kalau tanda baca fathah dibacanya ta. Nah, tanda baca kasroh dibacanya ti. Sama-sama tidak boleh dibaca panjang. Ta, ti. Da, di. Na, ni. Ma, mi. Ba, bi, ta, ti, na, ta, na, ti, na, sa. Nah, di belajar mengaji Iqra 2 yang lalu kita sudah belajar huruf nun ya, huruf nun yang berubah seperti apa bentuknya. Ini salah satu bentuk huruf nun ya. Jadi dibacanya seperti ini, na, za, sa. Nah, teman-teman mungkin banyak bertanya perbedaan huruf zal, jim sama ya antara zal dan jim ya. Kalau huruf ja dibacanya di dalam kerongkongan lidah, ujung lidah kita ditempelkan dalam kerongkongan yang atas. Na, za. Nah, ujung lidah ditempelkan dalam kerongkongan yang atas ya. Za seperti itu ya. Na, za, sa. Na, za, si. Ba, la, da. Ba, la, di. Ha, sa, na.
ha, sa, ni. Nah, ada yang bertanya lagi, kalau huruf sin dibacanya seperti apa? Nah, bagi huruf sin, cara bacanya adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling ujung bawah ini ya. Ujung lidah tempelkan pada gigi kita yang paling bawah ini. Sa. Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya ha, sa, na. Ha, sa, na. Nah, seperti itu. Ha, sa, ni. Ha, sa, ni. A, mi, la. Sya, hi, da. Nah, di sini ada huruf shin ya. Kalau huruf shin kayak mana? Kalau huruf sin tadi kan ujung lidah ditempelkan pada gigi kita yang paling bawah kan? Sa, seperti itu ya. Nah, huruf shin seperti apa? Huruf shin adalah ini ujung lidah, yang ini tengah lidah. Tengah lidah ditempelkan pada rongga mulut kita paling atas. Sa. Nah, seperti itu ya. Beda sekali ya bunyinya antara sa yang ini, sa sama sa. Nah, seperti itu ya. Jadi tengah lidah kita ditempelkan pada rongga mulut kita yang paling atas. Sa. Nah, seperti itu. Jadi cara bacanya fa, hi, da. Fa, hi, ma, la. Nah, ini huruf jai ya. Tadi kan ada huruf jim, jal, sama jai. Huruf jai, cara bacanya adalah ujung lidah kita sama seperti huruf sa, sin tadi. Ujung lidah kita yang ini ditempelkan pada gigi kita yang paling bawah. Za. Nah, seperti itu ya. Jadi dibacanya la, zi, ma. La, zi, ma. Seperti itu ya. Bi, ti, zi, ho, da, di, pi, i, ma, mi. Nah, jadi saya ulang sekali lagi bahwa apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan tanda baca di bawah ini, tanda baca kasroh, maka dibacanya i ya. Bila ba bertemu tanda baca kasroh berubah menjadi bi ya. Jadi silakan sekarang adik-adik baca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ta, ti. Baik, sekarang kita melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini ada keterangan, ingat jangan keliru mana bacaan mat yang panjang dan mana yang bukan mat yang pendek, dan mana yang bukan mat atau yang pendek. Artinya bacaan mat itu adalah bacaan yang panjang ya, disebutnya mat ya. Jadi yang selain itu bukan mat ya. Jadi di sini dikatakan mana bacaan mat yang panjang dan mana yang bukan mat atau yang pendek. Jangan keliru, jadi jangan dibaca panjang atau jangan pula dibaca pendek gitu ya. Jadi harus diperhatikan tanda bacanya. Nah, seperti ini. Di sini ada tanda baca fathah semua, berarti dibacanya pendek semua hurufnya ya. Mari sama-sama kita baca ya. Fa, a, la. Fa, i, li. Nah, di sini ada huruf alif bersambung dengan huruf fa, tidak ada tanda bacanya, berarti huruf fa-nya harus dibaca panjang ya. Fa, i, li. Ha, sa, da. Ha, sa, da.
Nah, ini tidak ada tanda baca kasrah ya, tidak ada tanda baca panjang maksud saya. Jadi tidak boleh dibaca panjang. Ha, sa, da, ha, si, di, ka, ta, da, ka, ti, bi. Nah, ini huruf kaf sama seperti ini. Hanya yang ini huruf kaf bersambung dengan huruf alif yang tidak ada tanda bacanya, artinya huruf kafnya harus dibaca panjang. Ka, ti, bi, za, la, sa, ja, li, si, ho, to, da, ho, ti, bi, ko, ro, a, ko, ri, i, ko, ri, i. Nah, di sini ada tanda ada huruf ya, tapi tidak ada titik ya. Di pertemuan Iqra 2 sudah dijelaskan bahwa apabila ada huruf hijaiyah bertemu dengan huruf ya yang tanpa titik, berarti huruf ya yang diabaikan saja, tidak usah dibaca. Makanya saya baca qori'i, ya, ya-nya tidak dibaca. Ba ya na, ba yi ni, ma la ka, ma li ki, a la ma, a li mi, sa ha da, sa hi di, si ro to, ji ha di, ti ba ko, bi la di, li ba si, i ma di, fa i li, gi fa ro. Nah, seperti itu ya bacanya ya. Jadi yang baca pendek ditegaskan bacanya seperti ini, fa, a, la. Nah, seperti itu ya, menandakan bahwa kita tidak membaca panjang ya. Bagi yang harus dibaca panjang, dibacanya seperti ini, fa, i, li. Nah, seperti itu. Atau fa, i, li. Nah, seperti itu ya. Jadi harus bisa dibedakan dan dipastikan jangan dibaca panjang atau pendek ya bagi huruf-huruf yang tidak dibolehkan. Silakan bagi teman-teman membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya, dimulai dari huruf fa, a, la. Baik, sekarang kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada huruf sa ya. Bagaimana cara membaca huruf sa? Huruf sa cara bacanya adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling atas ini, ujung gigi kita yang paling atas. Di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi kita yang paling atas. Bacanya sa, sa. Nah, seperti itu ya. Bacanya sa. Jadi sa, bi, ta, sa, bi, ta, a, si, pa, ba, ti, la, ko, di, ro, ji, ha, da, ti, ro, si. Nah, kenapa selalu saya ulang-ulang antara perbedaan huruf sa, shin, dan sin? Karena banyak di antara teman-teman yang bertanya perbedaannya di mana kak, katanya antara huruf ini, karena sama-sama lafaz pembacaannya sama gitu kan. Padahal sebetulnya cara bacanya berbeda ya, dan bunyinya kalau didengarkan dengan jelas sangat berbeda sekali. Kalau ini ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling atas, sa. Nah, kalau shin ini
tengah lidah kita ditempelkan pada kerongkongan kita yang paling atas. Jadi si. Nah, seperti itu ya. Sedangkan sin yang tanpa titik adalah ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita, ya gigi kita depan yang paling bawah. Si. Nah, seperti itu. Sedangkan ini adalah shin ya. Shin itu adalah tengah lidah kita ditempelkan pada kerongkongan kita yang paling atas ya. Si. Nah, seperti itu ya. Jadi harap teman-teman diingat-ingat. Bagi teman-teman yang bertanya, akan selalu saya ulang-ulang ya sampai teman-teman benar-benar ingat di luar kepala ya cara membacanya ya. Fi ro si mi ha di ni a mi ha di ya na i ma zo hi ro ba ti na ki ro ma ti so li hi ya ma si ko ki li za ma fa la ki i ko ba a za bi ha fi zo sa ki to go si ko na di ro la yi na da fi a la. Nah, ini huruf lam ya bertemu dengan huruf alif ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi dibaca panjang karena huruf alifnya tidak ada tanda bacanya ya. La zi ma sa ki la o ni ta ti wa ma hi ya a bi da ti sa ti a ha. Nah, seperti itu ya bacanya. Teman-teman harap diperhatikan. Tadi rambu-rambunya adalah apabila dibaca panjang harus baca panjang, dan apabila tidak ada tanda baca panjang jangan dibaca panjang atau dibaca pendek saja ya. Sekarang silakan teman-teman membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf sa bi ta. Nah, sekarang kita ke halaman berikutnya ya. Mari sama-sama kita baca. Ha di ro ti wa a fi ni ho shi a ti i o ba ha gi na i ya la i ba ti ro fi a ti na zi a ti na si to ti so di ko ti wa ma li ya fa ma li a. Nah, ini huruf
hamzah ya. Jadi maaf, karena sebetulnya ini adalah huruf lam, sudah dibaca ya, sudah dibaca. Jadi apabila ini tidak ada tanda fathah, berarti ini adalah huruf kaf ya. Ini akan tetapi ini adalah sambungan antara huruf lam dengan huruf hamzah ya, seperti ini ya. Jadi jangan dibaca li ka, karena pangkal yang seperti alif ini merupakan bukan huruf kaf tapi huruf lam ya. Jadi dibacanya fa ma li a, za ka ti ka, fa wa hi sa, la wa ki a, fa ha li ka. Nah, kalau ini huruf kaf. Nah, beda ya antara huruf kaf dengan huruf lam yang dengan huruf hamzah yang disatukan ya, seperti ini huruf lam dan huruf hamzah. Sedangkan yang huruf ini adalah murni huruf kaf, huruf lam yang disambungkan dengan huruf kaf. Seperti inilah bentuknya ya, bukan seperti ini ya. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai keliru ya. Ini huruf lam bertemu dengan huruf kaf, penulisannya seperti ini, dibacanya li ka. Ini huruf lam bertemu dengan huruf hamzah, memang hampir persis seperti ini, seperti huruf kaf, tapi sebetulnya bukan. Dibacanya li a. Nah, seperti itu ya, teman-teman dan adik-adik di rumah. Kita lanjutkan. Za na hi ka, za ri ya ti, ka za li ka, ma go ri ba, ma do zi a, ma do zi a, la ha ti fa, ma na mi ha, ma ro di i. Nah, ini huruf ain ya, bukan huruf h ya, tapi huruf ain. Jadi dibacanya ma ro di i ya, bukan i tapi i. Nah, seperti itu ya, ain i. Nah, seperti itu. Silakan sekarang kawan-kawan dan adik-adik baca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf h, di, ro, ti. Baik, sekarang kita ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada keterangan lagi, biar pelan asal betul panjang pendeknya. Jadi bacanya katanya tidak boleh terburu-buru, yang penting sudah bisa membedakan atau membaca yang benar ya, antara huruf yang harus dibaca panjang maupun yang dibaca pendek. Seperti ini huruf sa, hi, da. Nah, artinya huruf saya terangkan lagi, huruf shin adalah tengah lidah kita ditempelkan pada rongga mulut kita paling atas ya. Jadi dibacanya sa, hi, da. Terus la, i, ba. Nah, ini huruf lam bertemu dengan huruf ain ya, disambungkan seperti ini. Jadi ini bukan huruf alif ya, karena huruf alif tidak bisa disambungkan dengan huruf berikutnya ya.
Tapi huruf alif disambungkan dari huruf sebelumnya seperti huruf lam disambungkan dengan huruf alif. Tapi apabila ada bentuk alif disambungkan dengan huruf berikutnya, berarti dia bukan huruf alif tapi huruf lam ya. Seperti ini contohnya. Jadi dibacanya la, i, ba, go, ni, ma, ro, di, ya. Nah, ini huruf ya ada tanda titiknya, ada tanda bacanya juga di atas, jadi harus dibaca. Apabila tidak ada tanda titik dua atau dan tanda bacanya, maka jangan dibaca atau diabaikan saja ya. Kalau ini ada tanda bacanya, jadi dibaca ro, di, ya. Fi, a, la. Nah, ini yang saya maksud. Ini huruf lam disambungkan dengan huruf alif. Karena huruf alifnya tidak ada tanda bacanya, maka huruf lamnya harus dibaca panjang ya. Apabila huruf alifnya ini ada tanda bacanya di depan, maka huruf lamnya tidak boleh dibaca panjang. Karena yang tidak ada tanda bacanya, maka harus dibaca panjang. Dibacanya fi, a, la, fa, i, li, ki, ta, ba, ka, ti, bi, ji, ha, da, za, hi, di, gi, fa, ro, go, fi, ri, la, ko. Nah, ini huruf qaf ya, disambungkan dengan huruf ya yang harus diabaikan ya, maka bentuknya seperti ini ya. Bisa teman-teman perhatikan ya. Harusnya normalnya seperti huruf qaf pada umumnya seperti ini kan. Kenapa berubah seperti ini? Karena huruf qafnya disambungkan dengan huruf ya, mengindikasikan bahwa huruf qaf ini harus dibaca panjang sebetulnya. Karena ini diperkuat pula dengan tanda baca huruf alif kecil yang ada di atasnya. Jadi huruf qafnya harus dibaca panjang. Sama halnya seperti ini, huruf to bersambung dengan huruf ya. Maka bentuk hurufnya seperti ini, mengindikasikan harus dibaca panjang ya. Nah, dengan diperkuat oleh tanda baca alif di atasnya yang seperti ini ya. Jadi dibacanya la, ko gitu kan. Terus ko, ni, ta, ti, o, to. Sama antara huruf alif yang besar ini, huruf alif tanpa tanda baca, sama halnya dengan huruf alif kecil yang diletakkan di atas huruf ya. Itu sama-sama dibaca panjang. A, to, ti, ba, ko, a, da, si, ha. Nah, ini huruf variasi huruf H ya. Jangan sampai tertukar dengan huruf ain atau huruf mim atau huruf za misalkan. Atau ini karena tidak ada titiknya, maka dibacanya H ya. A, da, si, ha. Ba, so, li, ha. Ha, si, di. Bi, sa, ri, ka. Wa, ma, hi, ya. A, li, ya, ha. Sa, fi, la, ha. Sa, ti, a, ha. Ko, ni, ta, ti. Fa, ya, ta, ma. A, di, da, ti. Ma, wa, li, ya. Baik, sekarang silakan kawan-kawan dan adik-adik membaca tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf fa, hi, da.
Baik, sekarang kita ke halaman berikutnya ya. Nah, sekarang kita mengenal lagi huruf ya. Di sini huruf panjang ya. Huruf panjang mengindikasikan di sini ada huruf ya, di atasnya ada tanda, ini disebutnya huruf sukun ya. Huruf sukun, atau seperti ini juga pola bentuknya ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti huruf ini berarti sebelumnya ada huruf yang menyambungnya ya. Artinya bahwa huruf ini berarti huruf sambungan kalau bentuknya seperti ini. Tapi kalau terpisah berarti seperti ini ya bentuknya. Seperti huruf ya pada umumnya ya, tapi di atasnya ada huruf sukun. Nah, bila bertemu dengan huruf ya sukun seperti ini, maka dibaca hurufnya ya-nya mati. Artinya huruf ya mati itu huruf ya-nya tidak dibaca karena sudah mati ya. Karena disebutnya di sini berubah menjadi bentuk huruf i. Seperti huruf kasroh yang di bawah ya. Tapi ada tapinya, tapi dibacanya panjang. Nah, contohnya seperti ini. Huruf ba bertemu huruf tanda baca kasroh di bawah ini, maka dibacanya menjadi bi ya. Nah, karena dia bertemu dengan ya mati, ini ya-nya tidak dibaca, tapi huruf ba-nya yang berubah menjadi panjang. Nah, seperti contoh seperti ini. Bi ba bertemu dengan ya mati sukun, maka dibacanya bi. Nah, jadi perlu diingat-ingat ya, apabila ada huruf yang bertemu dengan ya mati atau ya sukun ya, maka harus dibaca panjang ya. Tapi ada tapinya ya, ada tapinya. Hurufnya itu harus didahului dengan tanda baca kasroh di bawahnya. Jadi harus dibaca panjang. Nanti akan belajar juga apabila ya mati bertemu tanda fathah, beda lagi ya, nanti akan kita pelajari. Untuk saat ini kita belajar ya mati bertemu dengan tanda baca kasroh di bawah ya. Contohnya seperti ini nih. Huruf jim dibaca huruf jim ada tanda baca kasroh di bawahnya, tidak ada ya mati, maka dibacanya cukup pendek saja. Ji, seperti itu ya. Ji. Nah, ini huruf jim juga. Huruf jim karena disambungkan dengan huruf ya mati ya huruf ya-nya tidak dibaca, tapi huruf jimnya dibaca panjang ya. Jadi dibaca ji. Nah, seperti itu ya. Nah, bentuk huruf ya matinya juga beda. Ya mati yang ini ya, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa huruf ya mati yang seperti ini berarti huruf sebelumnya ada penyambungnya ya. Seperti huruf ini ya, contohnya huruf jim disambungkan dengan huruf ya mati. Ji. Nah, ini juga sama, huruf nun ada tanda baca kasroh di bawahnya, dibacanya tidak panjang. Ini seperti itu. Ketika bertemu dengan ya mati maka dibaca panjang. Ni. Nah, seperti itu ya. Mari kita sama-sama baca. Li, pi, pa, la, fi, la. Nah, seperti itu ya. Kalau huruf ini saya beritahu lagi, huruf fa yang ini kenapa dibaca panjang, karena bertemu dengan huruf alif yang tidak ada tanda bacanya ya. Nah, untuk huruf ini, huruf kasroh ini dibaca panjang spesialnya apabila dia bertemu dengan huruf ya mati ya. Dibacanya fi, seperti itu ya. Jadi tidak ada tanda baca kasroh di bawah ini. Dibaca fi, nggak ada. Bentuknya adalah huruf fa yang ada tanda kasrohnya. Untuk dibaca panjang harus dia bertemu dengan huruf ya mati. Contohnya seperti ini ya. Jadi harap dimengerti ya. Yang ini fa, yang ini jadi fi. Bukan berarti ini harus ditambahkan dengan huruf alif ya. Fi, la, ko, ta, la, ki, ta, la, wa, da, wi, da, ya, sa, ro, yi, sa, ro. Harus tepat panjang pendeknya ya. Jadi harus dipahami lagi yang mana harus baca panjang dan yang mana tidak boleh dibaca panjang. Ba, si, ro, da, si, ri,
ko, di, ro, ko, di, ri, ko, di, ri. Nah, seperti itu ya. Sa, mi, a, sa, mi, i, ha, ki, ma, ha, ki, mi, ba, shi, ro, na, zi, ri, na, zi, ri, ka, bi, ri, so, gi, ro. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman pahami, adik-adik pahami bahwa apabila tanda baca kasroh atau tanda baca di bawah bertemu dengan huruf ya mati, ya huruf ya yang tidak jangan disebut tapi menjadi huruf panjang ya. Nah seperti itu. Silakan kawan-kawan dan adik-adik baca dengan mengikuti kursor tanpa dipandu dengan suara saya ya. Dimulai dari huruf ji, ji. Nah, seperti itu ya. Jadi, sekarang kita ke halaman berikutnya. Di sini ada keterangan lagi. Bacaan yang pendek, bacalah dengan betul-betul pendek. Nah, jadi bagaimana cara membaca yang pendek dengan betul-betul pendek? Yaitu dengan cara menegaskan bacaan ya. Contohnya seperti ini. Ho, si, a. Nah, jangan dibacanya seperti ini. Ho, si, a. Ho, si, a. Nah, itu salah ya. Karena ada terdengar nada panjang ya. Ho, si, a gitu. Itu tidak boleh. Jadi yang benar adalah baca ho, si, a. Nah, harus tegas seperti itu ya. Ho, si, i, na. Ho, si, a, ti. Nah, ingat-ingat huruf shin adalah tengah lidah kita ditempelkan pada kerongkongan kita yang paling atas ya. Jadi jangan tertukar dengan huruf sin ya. Ini huruf shin ya. Jadi bacanya ho, si, a, ti. So, i, ma. So, i, ma. Ho, di, i, na. Nah, ingat-ingat. Ini bertemu dengan ya mati. Jadi harus dibaca panjang huruf ainnya ya. I, na. So, gi, ro, ka. Ha, fi, zo. Ha, fi, zi, na. Ha, fi, zo, ti. Za, ba, ni, ya, ti. La, a, zi, da. To, li, bi, na. So, da, ko. So, di, ki, na. So, di, ko, ti. Ha, do, ro. Ha, di, ri, na. Ha, di, ro, ti. La, i, ba. Nah, ini harus jelas ya membaca huruf ain dan jangan seperti membaca huruf alif ya. Jadi harus jelas la, i, a, i. Ya. La, i, ba. La, i, bi, na. La, i, ba, ti. Seperti itu ya. Jadi sekarang silakan baca murojaah ya, dibaca tanpa dibantu dengan suara saya dengan mengikuti kursor ya. Dimulai dengan huruf ho, si, a.
Nah, seperti itu. Kita sekarang melangkah ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita mengenal lagi huruf huruf alif kecil yang diletakkan di bawah huruf hijaiyah ya. Biasanya kita menjumpai huruf alif kecil diletakkan di atas huruf hijaiyah. Itu dibacanya, yang pada pertemuan yang lalu dibacanya vokal ya, jadi H seperti itu ya. Nah, apabila seperti ini bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kebalikannya ya. Jadi dibacanya adalah hi seperti itu, karena ini huruf H ya bertemu dengan alif kecil di bawah seperti ini. Dibacanya tidak pendek tapi menjadi panjang ya, 2 harokat menjadi hi sama dengan hi. Nah, ini adalah salah satu bentuk huruf H yang sudah kita pelajari. Nah, bertemu juga dengan huruf alif kecil jadi dibaca panjang. Jadi hi sama dengan hi sama dengan hi sama dengan hi. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat-lihat bentuk-bentuk huruf H ya, variatif sekali. Ini huruf H dasar belum disambungkan. Nah, ini apabila huruf H yang menyambungkan ke huruf berikutnya bentuknya seperti ini. Jadi huruf H yang akan disambungkan dengan huruf berikutnya akan berubah seperti ini. Nah, ini huruf H yang disambungkan oleh huruf yang sebelumnya akan berubah seperti ini. Dan ada pula huruf H yang seperti ini. Ini adalah huruf H yang tidak disambungkan dengan huruf sebelumnya maupun sesudahnya seperti ini. Nah, jadi harap dipahami bentuk-bentuk huruf H karena banyak akan dijumpai dalam Al-Quran bentuk-bentuk huruf H seperti ini. Jadi jangan sampai tertukar ya antara huruf H maupun huruf Ain ataupun huruf Mim ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi kita baca sama-sama. Hi sama dengan hi sama dengan hi sama dengan hi sama dengan hi. Ha la ka na ha ro la fi hi ha ji hi. Nah, dilihat di sini huruf alif kecilnya diletakkan di atas, jadi huruf H-nya harus dibaca panjang tapi vokal menjadi H seperti itu ya, bukan hi. Nah, sedangkan huruf alif kecil yang diletakkan di bawah baru dibaca hi panjang. Ha zi hi. Ha ma za. Ha ma za. Sa hi da. Wa bi hi. Fa ha ri ha. Ha da ma. Fi hi ma. Nah, ini huruf fa ada tanda baca kasroh di bawahnya, lalu bertemu dengan ya mati sukun, maka dibaca panjang. Fi hi ma. Sama halnya seperti ini huruf ba ini ya, bertemu dengan ya mati sukun, dibaca a bi hi. Nah, kenapa huruf H ini huruf H tapi tidak dibaca panjang? Ini dikarenakan tanda bacanya fathah kasroh biasa ya, bukan tanda baca panjang seperti ini ya. Jadi dibacanya pendek. A bi hi. I da di hi. La a zi da. La a zi da. Huruf za, huruf jai bertemu dengan ya mati, maka dibaca panjang ya. Zi da. Seperti itu ya. Fi zi di ha. Fi zi di ha. Bi ba li ji hi. Bi go li zi. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar, jangan sampai salah melihat tatanan susunan hurufnya ya. Jadi huruf ini, huruf pertamanya huruf ba dibaca bi. Go, ini huruf lam bertemu dengan ya mati sukun, dibaca li. Ji. Bi do ni. Nah, cara bacanya seperti itu ya, pelan-pelan, jangan buru-buru. Jadi dipahami susunan hurufnya ya. Bi do ni. Wa za sa di hi. Wa to
gi, na, bi, ya, mi, ni, ka, mi, sa, ki, hi, mi, sa, ki, hi. Nah, seperti itu ya. Nah, saya kasih keterangan lagi, banyak yang bertanya tentang huruf shin, sin, dan sa ya. Untuk huruf sa, ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang paling atas ini ya, depan paling atas. Sa, sa, seperti itu ya. Jadi cara bacanya adalah mi, sa, ki, hi. Nah, gitu seperti itu ya. Jadi harap diingat-ingat untuk huruf sin ya, huruf sin yang tanpa ada titik 3 di atasnya, ujung lidah kita ditempelkan pada gigi kita yang depan tapi bawah. Sa, seperti itu ya. Seperti itu. Terus untuk huruf sa ya, yang seperti huruf ba itu tapi ada titik 3 di atasnya, ujung lidah kita yang depan ditempelkan pada gigi kita yang paling atas. Fa, seperti itu ya. Harus diingat-ingat. Untuk huruf shin ya, huruf shin yang ada tanda titik 3-nya adalah tengah lidah kita ditempelkan pada rongga mulut kita yang paling atas. Fa, seperti itu ya. Jadi harus sering-sering diingat-ingat dan diulang-ulang cara bacanya ya, supaya hafal dan ingat. Baik, adik-adik, kawan-kawan sekalian dimanapun berada, kita cukupkan bacaan kita sampai dengan ini. Mari kita akhiri dengan ucapan Shadaqallahul Azim. Insyaallah kita bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan kedua belajar membaca Iqra 3 ya. Harapannya adik-adik di rumah harus sering-sering murojaah, terutama huruf-huruf dasar hijaiyah, cara lafaz pembacaan makhrajul huruf yang benar seperti apa. Baik, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.